sedang mengatakan kepada orang Israel bahwa Tuhan sedang bekerja, melakukan sesuatu yang baru, dan itu menjadi sesuatu yang menolong orang Israel untuk tersadarkan, saudara-saudara. Anak-anak muda zaman sekarang itu suka dengan istilah gagal move on. Anak-anak remaja saudara pasti pernah mengatakan itu. Sama gebetan atau sama pacarnya yang dulu saudara-saudara susah move on, saudara-saudara ya. Kenapa susah move on? Karena katanya cinta. Begitu kan saudara-saudara ya. Karena terlalu berfokus. Saudara, salah satu penyebab kenapa orang susah move on, saudara-saudara, karena ingat-ingat melulu. Diingat-ingat melulu, saudara-saudara. Ya. Nah, bagi kita, saudara-saudara, apa yang menjadi alasan buat kita untuk susah move on? Karena kadang-kadang kita selalu meng-compare diri kita, meng-compare keadaan kita dengan keadaan masa lalu. Saudara pernah ketemu dengan orang yang kerjaannya selalu menceritakan keberhasilan masa lalu? Dia pengen bilang apa sebenarnya? Saya itu orang hebat loh sebenarnya. Tapi sekarang udah lewat hebatnya, saudara-saudara ya. Jadi sukacitanya hilang, saudara-saudara. Kenapa? Karena ingat hebat yang dulu terus sekarang gitu, saudara-saudara ya. Atau ada orang tertentu yang selalu punya trauma kegagalan masa lalu, saudara-saudara. Akhirnya nggak bisa maju-maju, saudara-saudara ya. Nah, Tuhan pengen kasih tahu apa yang mesti berubah. Yang mesti berubah adalah fokus kita. Yang harus berubah adalah hati kita. Yang harus berubah itu adalah bagaimana kita melihat karya Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin katakan kepada saudara bahwa melalui ayat yang tadi, saudara, Tuhan sedang bilang bahwa Tuhan sedang bekerja melalui cara Tuhan. Tuhan ingatkan orang Israel bahwa Tuhan itu pernah menyelamatkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Maka Tuhan juga sedang melakukan sesuatu hal yang sama, bahwa Tuhan akan menyelamatkan orang Israel keluar dari tanah Babel. Bahkan ketika Tuhan mengatakan, aku sedang membuat sesuatu yang baru, artinya Tuhan itu sedang mengatakan, kamu harus melihat, mengalihkan pandanganmu kepada Tuhan. Saudara, ya. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk, bukan berarti setelah ini, saudara masuk 2021, saudara-saudara, pasti semuanya baik, semuanya akan lancar, saya pasti tidak akan kena COVID dan sebagainya. Saudara-saudara, bukan begitu. Bukan begitu, saudara-saudara. Bukan begitu. Saya tidak sedang mengatakan itu. Saya coba mengajak saudara berpikir begini. Saudara, Tuhan bilang bahwa Tuhan akan membuat jalan di padang gurun, betul ya? Sekarang saudara, ilustrasi di depan ini adalah ilustrasi membantu kita untuk mencoba melihat. Ini tuh jalan di padang gurun. Menurut saudara, jalan di padang gurun itu enak atau tidak? Saudara, apakah jalan di padang gurun akan pasti enak, nyaman? Kena matahari? Iya. Betul? Kena sengatan matahari, panas? Iya. Nah, itulah hal yang sama. Ketika Tuhan mengatakan, aku sedang membuat jalan, tidak berarti Tuhan sedang bikin jalannya mulus. Saya masih ada waktu berapa menit ya? Mohon maaf. 3 jam lagi. Makasih Pak Rainer. Berapa menit Pak Rainer? Sekitar 15 menit Pak. 15 menit, oke. Okay. Terus satu kali ada seorang yang konseling. Saya bukan bermaksud untuk nyember ini, saudara ya, bukan. Tetapi saya ingin membagi supaya mengajak, karena saya percaya bahwa ada sebagian orang Kristen pikirannya masih sama. Jadi ada seorang ibu-ibu yang berkeluh kesah karena suaminya selingkuh, saudara. Suaminya selingkuh, lalu kemudian suaminya itu tidak menepati janji, melakukan kekerasan dan sebagainya. Lalu kemudian ibu itu cerita bahwa dulu sebenarnya dia tuh sudah menikah dengan lelaki yang lain, tentu saja suami dia yang pertama. Dan suami dia yang sekarang ini juga sudah punya istri tadinya. Lalu saudara-saudara, kemudian yang terjadi adalah datanglah lelaki yang jadi suaminya sekarang ini kepada dia lalu mengatakan, I love you full. Begitu saudara.
Dari dulu aku tuh sudah cinta sama kamu, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi rupanya mereka itu pernah kenal waktu SMA. Lalu kemudian sang suaminya yang baru itu mengatakan begini, saudara-saudara, kepada ibu. Saya sekarang pengusaha batu bara, rumah saya sudah megah, besar, tiga nomor jadi satu, dibikin lantai berapa itu, 4 lantai kalau nggak salah. Udah banyak hal yang inilah. Suami kamu sekarang apa, jaga toko kan, gitu kan ya? Saudara, sudahlah, I love you, come to me, begitu. Nanti saya akan urus perceraian, kamu juga ceraikan suamimu, kita nikah. Saudara. Saudara, apa yang terjadi dengan ibu ini? Waduh, ibu ini galau, saudara-saudara. Akhirnya ibu ini pergi ke satu tempat, saudara-saudara. Di satu goa, ini mohon maaf saya tidak bermaksud untuk ini satu agama tertentu, tapi nama goa itu adalah Goa Maria. Pergilah dia ke Goa Maria dan di situ dia berdoa. Dan dia doanya begini, Tuhan, apakah ini jalan Tuhan? Kalau ini jalan Tuhan, muluskan Tuhan proses perceraiannya. Kalau bukan jalan Tuhan, jangan. Berapa banyak dari saudara berdoa juga kayak gitu. Jadi patokan suara Tuhan itu adalah mulus jalannya. Dan saudara tahu, ibu ini mengatakan, waduh, proses perceraiannya mulus sekali. Lelaki itu menceraikan istrinya gampang, saya menceraikan suami saya gampang, akhirnya kita menikah. Saya bingung, Pak, ini jalan Tuhan. Tapi kalau jalan Tuhan, kenapa begini ya? Akhirnya saya dipukul sama suami saya dan suami saya selingkuh. Saudara, kalau saudara boleh memberikan saran, saudara memberikan saran apa? Kalau saudara memberikan jawaban, saudara akan kasih jawaban apa ketika ibu itu bertanya, apakah ini jalan Tuhan? Apa yang ingin saya sampaikan adalah, jalan Tuhan atau bukan, itu patokannya bukan pada mulus atau tidaknya jalan itu. Saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Jangan jadi orang Kristen yang kanak-kanak, bahkan seperti orang agama lain. Yang menjadikan Tuhan itu adalah babu kita, jongos kita. Yang ingin supaya semuanya mulus. Kita pengen Tuhan jadikan semua mulus. Kita berpikir ketika tahun baru, kita pengen tahun ini adalah tahun yang mulus, tahun yang sukses. Saya pikir kedewasaan seorang Kristen itu bukan dipatok berdasarkan sukses tidaknya. Bukan berdasarkan mulus tidaknya tahun ini. Bukan berdasarkan baik tidaknya tahun ini. Bukan. Tetapi berdasarkan kedewasaan saudara. Berjalan bersama Tuhan melalui segala situasi. Baik atau buruk jalannya. Naik atau turun jalannya. Panas atau tidak panas jalannya, saudara-saudara. Amin. Dan itu yang Tuhan maksud dengan jalan yang baru. Yang Tuhan maksud dengan cara yang baru. Kadang kita berpikir, saudara-saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk padang gurun, betul ya? Saudara, kadang kita berpikir bahwa setelah masuk ke padang gurun, gitu ya, susah naik turun, lalu kemudian masuk ke tanah perjanjian. Yang berkat itu yang mana? Kita bilang yang berkat itu tanah berlimpah susu dan madu, tanah perjanjian. Saudara yakin? Menurut saya berkat Tuhan itu bukan tanah perjanjian. Berkat Tuhan itu adalah padang gurun. Saudara baca Ulangan pasal 8. Tuhan bilang begini, Tuhan sengaja membuat orang Israel berputar-putar di padang gurun. Dengan tujuan apa? Merendahkan hati, kata Tuhan. Berkat Tuhan itu yang mana? Padang gurun. Saya ulang ya. Berkat Tuhan itu adalah padang gurun. Karena Tuhan membentuk orang Israel di sana. Itu berkat Tuhan. Itu loh cara yang baru. Itu loh anggur yang baru. Makanya Tuhan itu kan tegur orang Farisi, kenapa? Kamu tidak bisa terima anggur baru kalau kamu pakai kirbat atau kantung yang lama. Kenapa kantung yang lama? Itu loh cara pikir yang lama. Mereka tidak bisa menerima Injil yang dibawa oleh Yesus. Di mana Yesus bilang, siapa yang mau jadi terbesar di antara kamu, kamu harus jadi pelayan. Lu gila kan? Selama ini orang pikir apa? Terbesar harus jadi pemuka agama. Makanya sebenarnya sejujurnya saya tidak suka dipanggil pendeta. Sejujurnya, saudara. Terima kasih. Saya tahu saudara pakai tulis nama pendeta, buat saya itu menghormati. Terima kasih, saudara. Tapi saya ada orang-orang tertentu, saudara-saudara, yang suka dipanggil pendeta karena supaya dihormati. Supaya kalau misalnya, Bapak pendeta, gitu ya. Itu kalau di Timur kayak begitu, saudara. Di Ambon kayak begitu. Wah, kalau perlu apa Bapak pendeta? Aduh, kayak satu kali saya pernah kenalan, saudara, dengan seorang pendeta. Dia
jabat tangan saya dengan remas, dia dengan kuat sekali dia mengatakan, saya pendeta. Wih, dalam hati saya, waduh, saya lebih suka bilang hamba aja lah gitu, gitu orang biasa aja lah. No. Saya bukan bilang bahwa saya rendah hati, bukan, tapi saya belajar karena saya pernah menjadi seorang yang tinggi hati dan saya pikir saya sampai sekarang masih bergumul, saudara. Tapi kita harus belajar dan menurut saya menjadi rendah hati itu berkat Tuhan. Betul? Saudara, kalau tahun lalu, tahun 2019, saudara, hidup saudara mulus, kaya raya, enak, saudara. Dan saudara bisa memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Tapi tahun 2020, saudara mengalami masa yang sulit, tapi di situ saudara bisa tetap setia sama Tuhan. Itu berkat Tuhan. Menurut saya berkat Tuhan bukan rumah saudara bagus, lalu saudara haleluya, haleluya, di masa yang baik. Bukan. Bagi saya itu biasa. Orang agama lain pun bisa begitu. Tetapi ketika saudara mengalami kesulitan, mengalami tantangan, pergumulan, saudara bisa dibentuk Tuhan, itu berkat Tuhan. Dan itulah yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan kepada orang Israel. Ketika Tuhan mengatakan, aku sudah membuat jalan yang baru. Tuhan sudah mengatakan, itu sama seperti yang Yesus bilang, anggur yang baru. Itu harus pakai kirbat yang baru. Sehingga apa yang harus berubah, saudara? Masalah anggur itu bukan masalah kita. Yang berubah itu adalah kirbatnya. Kantongnya, apa kantongnya? Cara pikir kita, hati kita, itu yang harus berubah. Dan saya mengajak saudara semua yang ada di dalam persekutuan ini, mari miliki hati yang baru di tahun baru. Amin. Mari miliki hati yang siap dibentuk Tuhan, hati yang setia, hati yang mau belajar berjalan bersama Tuhan. Saya tidak akan menjanjikan kepada saudara bahwa tahun 2021 ini virus selesai. Saya tidak tahu, saudara. Saya tidak tahu masa depan. Saya manusia biasa. Saya sama seperti saudara. Saya tidak tahu. Meskipun vaksin sudah ada, puji Tuhan lah kalau bisa selesai. Tetapi untuk menjalaninya, saya cuma kasih tahu. Jalanlah bersama Tuhan. Lalui bersama Tuhan. Miliki hati yang siap dibentuk Tuhan. Amin. Saya pikir saudara, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, kita menolong.